Apakah kamu sering merasa malas? Malas untuk bangun pagi, malas untuk belajar, malas untuk bekerja, malas untuk berolahraga, malas untuk melakukan apapun. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun kesiangan, malas scrolling medsos seharian. Mau selesaiin tugas, selesaiin proyek, tak ada motivasi. Apakah kamu tahu bahwa malas adalah salah satu penyebab utama kegagalan dan ketidakbahagiaan dalam hidup? Kalau kamu ingin mengubah kebiasaan malas ini menjadi kebiasaan disiplin yang bisa membawa kamu meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Jika jawaban kamu adalah ya, maka kamu berada di tempat yang tepat. Karena pada video ini saya akan membahas cara melawan malas menjadi disiplin dan produktivitas akan meningkat dengan 3 tips yang sangat mudah dan efektif. Penasaran apa saja tipsnya? Simak video ini sampai habis karena saya yakin tips ini akan merubah hidup kamu menjadi lebih baik. Jadi saya yakin kamu semua pernah merasakan rasa malas. Malas adalah musuh terbesar dalam mencapai tujuan. Malas membuat kamu sering menunda-nunda pekerjaan, mengabaikan tanggung jawab, dan kehilangan motivasi. Malas juga akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental kamu. Jadi bagaimana cara melawan malas menjadi disiplin dan produktif? Berikut 3 tips yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sekarang juga. Tips yang pertama, tentukan tujuan yang jelas dan spesifik. Apa itu tujuan? Tujuan adalah alasan mengapa kamu melakukan sesuatu hal. Tujuan adalah sumber motivasi bagi diri kamu. Tanpa tujuan, kamu akan kehilangan arah dan semangat. Oleh karena itu, kamu harus menentukan tujuan yang jelas dan spesifik. Tujuan yang jelas dan spesifik akan membantu kamu dalam mengukur kemajuan dalam setiap apa yang ingin kamu capai. Kemudian tujuan yang spesifik juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil dan juga bisa sebagai patokan untuk merayakan pencapaian atas keberhasilan kamu dalam mencapai tujuan tersebut. Tujuan yang jelas dan spesifik juga akan membuat kamu lebih fokus dan bertanggung jawab. Saya berikan contoh. Tujuan yang jelas dan spesifik itu seperti apa? Misalnya, ketika kamu ingin menyelesaikan sebuah skripsi, maka tidak cukup dengan saya ingin menyelesaikan skripsi. Tapi, buatlah lebih spesifik lagi. Misalnya, saya ingin menyelesaikan skripsi saya dalam 3 bulan dengan nilai A. Atau misalkan lagi, sebuah tujuan tentang menurunkan berat badan. Jangan hanya sekedar saya ingin menurunkan berat badan. Itu sangat tidak spesifik. Maka Anda harus menentukan tujuan yang jelas dan spesifik. Misalkan saya ingin menurunkan 10 kg berat badan saya dalam waktu 6 bulan dengan cara olahraga dan diet sehat. Maka itu akan lebih spesifik dan lebih jelas. Tujuan seperti ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang ingin kamu capai, kapan kamu ingin mencapainya, dan bagaimana cara mencapainya. Dengan tujuan yang jelas dan spesifik ini, maka akan membuat kamu terus termotivasi dan sangat mengurangi rasa kemalasan pada diri kamu. Lalu, tips yang kedua adalah pikirkan konsekuensi dari setiap tindakan. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi adalah akibat dari tindakan yang kamu lakukan. Konsekuensi itu bisa menjadi sebuah positif, sesuatu hal yang positif, bisa juga sesuatu hal yang negatif. Konsekuensi positif adalah manfaat atau keuntungan yang kamu dapatkan dari tindakan yang kamu lakukan. Sedangkan konsekuensi negatif adalah kerugian atau kesulitan yang kamu alami atas tindakan yang kamu lakukan. Untuk melawan malas, mulai disiplin, dan terus produktif, kamu harus memikirkan konsekuensi dari setiap tindakan yang kamu ambil. Kamu harus membandingkan konsekuensi positif dan negatif dari setiap tindakan yang kamu lakukan. Kamu harus mempertimbangkan apa yang akan kamu dapatkan atau apa yang akan menjadi sebuah kehilangan jika kamu melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Contoh realnya, jika kamu ingin menyelesaikan skripsi, kamu harus memikirkan konsekuensi dari menulis atau tidak menulis skripsi. Jika kamu menulis skripsi, maka jelas kamu akan mendapatkan konsekuensi positif seperti lulus kuliah, mendapatkan gelar, dan membuka peluang karir.
Namun, jika kamu tidak menulis skripsi, maka kamu akan mendapatkan konsekuensi negatif, seperti gagal kuliah, kehilangan waktu, dan juga tentunya akan mengecewakan orang-orang yang kamu sayangi. Dengan memikirkan konsekuensi dari setiap tindakan yang kamu ambil, kamu akan lebih termotivasi untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dan menghindari hal-hal yang merugikan. Salah satunya adalah rasa malas itu tadi. Kemudian tips yang ketiga adalah membangun obsesi terhadap tujuan. Obsesi adalah ketertarikan atau minat yang sangat kuat terhadap sesuatu hal. Obsesi adalah dorongan yang membuat kamu tidak bisa berhenti berpikir atau berbuat sesuatu. Obsesi adalah api yang akan terus membakar semangat kamu. Untuk melawan malas, mulai disiplin dan produktif, kamu harus membangun obsesi terhadap tujuan yang ingin kamu capai. Kamu harus membuat tujuan tersebut menjadi prioritas utama. Kamu harus membuat tujuan tersebut menjadi bagian dari identitas diri kamu. Kamu harus membuat tujuan tersebut menjadi sesuatu yang kamu cintai dan nikmati. Di sini saya contohkan dengan contoh yang seperti yang di atas tadi. Misalkan jika kamu ingin menurunkan berat badan, maka kamu harus benar-benar membangun sebuah obsesi terhadap olahraga dan diet sehat. Kamu harus membuat olahraga dan diet sehat itu menjadi sebuah kebiasaan sehari-hari. Kamu harus membuat olahraga dan diet sehat itu menjadi gaya hidupmu. Kamu harus membuat olahraga dan diet sehat menjadi sesuatu yang kamu banggakan dan senang untuk melakukannya. Dengan membangun obsesi terhadap tujuan, kamu akan lebih berdedikasi dan berkomitmen untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, itulah 3 tips yang saya berikan tentang cara melawan malas, mulai disiplin, dan terus produktif. Ya, menentukan tujuan yang spesifik, memikirkan konsekuensi dari setiap tindakan, dan membangun obsesi atas tujuan yang ingin dicapai. 3 tips itu jika Anda lakukan dengan sungguh-sungguh, jika Anda terapkan dengan maksimal, maka saya yakin tujuan yang ingin Anda capai, rasa malas Anda akan hilang.